Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu. Di sini yang terdiri dari sama Satria Fauzi, kemudian Fadil Muhammad, Rashid, Sultan Prayoga, dan juga Dian Puspita. Di sini kita akan coba mempresentasikan mengenai remastering atau modifikasi Linux, terutama Linux Lux, kemudian juga instalasi VirtualBox, dan juga instalasi Linux Lux, kemudian mencontohkan beberapa komen yang ada pada Linux Lux menggunakan komen-nya, kemudian juga melakukan instalasi aplikasi pada Slack Linux. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah untuk memodifikasi Slack Linux. Ya. Modifikasi Slack Linux ini kalau dari bahan materi yang kita terima dari slide dari dosen itu kan kita menggunakan tools yang namanya Slack modification ya, gitu ya kalau nggak salah ya namanya Slack modified itu nggak bisa lagi kita cari aplikasinya sebab di dalam slide yang diberikan oleh dosen itu menggunakan Slack versi 6. Slack versi 6 itu sudah tidak rilis lagi. Sekarang versi yang terbaru adalah versi 11.2. Nah, di dalam ada sedikit perbedaan antara Slack versi 6 dan Slack 11.2, tetapi itu pada prinsipnya file-file dan tata cara konfigurasinya itu hampir sama. Yang pertama itu kita lakukan ekstrak ISO-SAC setelah kita download, ya, seperti yang terlihat pada layar di sini. Ini ada dua file ISO-SLUX ya. ISO-SLUX ini yang 64 bit 11.6, kemudian yang SLUX 6.112. Nah, SLUX 6 ini saya dapatkan installer ISO-nya sesuai dengan yang diarahkan di slide yang diberikan oleh dosen. Tetapi ini ada kekurangan setelah kita coba packaging, unpacking, itu ternyata bahasanya bahasa China. Jadi saya kembali lagi menggunakan SLUX 11. Jadi karena aplikasi Slack modifikasinya ini sudah tidak ditemukan di beberapa situs, akhirnya saya mengakalinya dengan menggunakan metode force atau memaksa, gitu kan, memaksa supaya konfigurasi atau modifikasi yang kita lakukan bisa dimasukkan ke dalam file ISO. Nah, setelah kita download ISO-nya, kemudian kita ekstrak ya, ekstrak cukup klik kanan, kemudian kita ekstrak menggunakan uh, WinRAR. Kita ekstrak menggunakan WinRAR. Nah, ini adalah hasil yang sudah diekstraknya. Ya, ini yang versi 6 ya, sesuai dengan yang diberikan oleh slide dari dosen. Ini slide versi 6, kemudian kita buka lagi file root. Nah, di sini ada /cfg ya. Nah, disinilah file konfigurasi yang bisa kita lakukan ya. Jadi konfigurasi /cfg ini setelah diekstrak kita klik kanan, kemudian edit with Notepad++. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa file. Ini untuk merubah. Nah, ini kita bacakan dulu dari pertama. Ini promnya 0. Kemudian timeout-nya itu waktunya selama 90 detik. Nah, di menu, ya menunya. Ya, ini mengambil VESA menu .c32. Atau di sini kita cari VESA menu .c32. Ini adalah yang diboot oleh dia. Boot menunya. Kemudian menu background-nya. Nah, ini yang kita modifikasi ya. Modifikasi yaitu menu background-nya di sini saya sudah simpan /png yang sudah saya modifikasi tampilannya kurang lebih seperti ini ya, gambarnya biru. Ya, ini sudah saya modifikasi gambarnya gitu. Nah, kita akan coba lagi modifikasi ulang. Kita akan gunakan /png yang ini saya sudah buat beberapa desktop. Jadi di sini kita buat di sini, kita paste ke bootnya. Lalu kita rubah file /png menjadi /1png ini. Ini modifikasi tampilan layarnya, kemudian menu width. Nah, ini ukuran marginnya ya, ukuran lebarnya layar, baik itu lebar, kemudian marginnya 0, row-nya ada berapa, dan seterusnya. Kemudian ini untuk mengatur menu screen. Ya, tiap-tiap angka ini adalah konfigurasi daripada warna-warna ya, warna-warnanya. Kemudian di sini konfliknya, pokoknya semua tampilan yang ada di sini ini adalah sesuai dengan slide yang ada diberikan oleh dosen.
Ya, yang mana ini hanya terdapat di versi 6. Ya, di versi 6. Nah, kalau kita kemudian setelah itu baru kita coba konversi. Konversi. Nah, di sini saya tidak melakukan konversi. Sebab apa? Sebab ketika kita lakukan konversi, itu kita membutuhkan tools. Yang pertama Ultra ISO. Setelah dijadikan Ultra ISO, baru menggunakan Slack modifikasi. Nah, hanya saja aplikasi Slack modification ini sudah tidak dapat ditemukan di halaman situs apapun. Akhirnya saya coba paksa. Paksa maksudnya gimana? Kita coba membuka Slack ISO yang tadi yang 6 itu, kita klik kanan, kemudian kita open ya, open with, misalkan di sini pakai Ultra ISO, misalkan kita open with pakai Ultra ISO, Slack boot ini kan kebuka, dan kita force, artinya force apa? Kita paksa, paksa masukkan file yang tadi kita ubah, seperti ini ya, yang disebut yang tadi file yang kita ubah, Slack CFG dan Slack 1 PNG. Buka, kemudian kita drop and drag, seperti ini. Drop and drag. Jadi dikarenakan tidak adanya aplikasi Slack modifikasi, jadi saya melakukan drop and drag. Ini dia akan masuk ya, Slack 1 PNG dan seperti ini. Kemudian kita close. Itu untuk modifikasi save yes. Oke. Dia akan sudah menyimpan di Slack 6.1.2 ini sudah kita rubah. Nah, kemudian yang kedua, karena ini versi ISO Slack-nya itu versi China, gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, nanti kita lihat di virtual box-nya, itu bahasanya bahasa Cina. Kemudian yang kedua, modifikasi menggunakan Slack 64 bit ya. Slack 64 bit ini setelah kita ekstrak, ya, ini kurang lebih sama seperti ini. Ya. Jadi hanya ada sedikit perbedaan. Jadi dia langsung masuk folder Slack. Di sana kan kalau yang versi 6 itu ada boot, ada Slack. Kita modifikasi di folder boot. Kemudian di Slack 64 bit ini hanya ada folder Slack. Kemudian kita masuk lagi. Di dalamnya baru ada boot. Di dalam boot inilah baru kita modifikasi yang namanya sys Linux CFG. Jadi berbeda namanya. Agak berbeda dengan yang tadi sebelumnya. Yang sebelumnya itu namanya kan Slack CFG. Tapi kalau sekarang namanya sys Linux CFG. Nah, kurang lebih tampilannya itu sama ya, sama seperti ini tampilannya. Untuk extensionnya sama, yaitu yang sebelumnya Slack CFG, yang satu lagi adalah sys. Tetap extensionnya CFG. Nah, ini juga hampir sama mirip, hanya tidak hanya lebih ringkas saja. Gitu. Modifikasinya kita bisa lebih ringkas. Monocolornya hanya ada 4. Kemudian juga di sini backgroundnya bisa kita edit juga. Pengaturan-pengaturannya, timeout dan lain-lainnya. Ini hampir sama, hanya namanya saja berbeda. Untuk konfigurasinya sama. Kemudian setelah kita edit, nah ini ada satu gambar yang sudah saya saya buat. Jadi kita lihat kan gambarnya saya buat Slack PNG ya. Di sini ada Slack PNG yang ini ya. Ini yang biru ini. Saat ini, nah kita akan coba rubah lagi ya menjadi Slack 1 PNG. Slack 1 PNG kemudian kita simpan. Oke. Setelah selesai, ini kita masuk lagi ke ISO-nya, kemudian kita buka open with ISO, lalu kita force lagi seperti tadi ya, folder boot, yaitu file sys CFG dan juga file sebentar, saya copy dulu Slack 1 PNG-nya ke sini, kemudian kita drop and drag ke dalam Ultra ISO yang tadi sudah kita buka. Seperti ini. Paste all itu, kemudian kita save dan kita close. Itu tadi itu untuk tutorial untuk remastering ini ya, modifikasi Slack Synapse. Karena sudah ada tidak ada lagi aplikasi Slack modification, akhirnya saya coba force menggunakan drop and drag dalam aplikasi, tapi itu berhasil. Itu. Nah, ini untuk modifikasi Slack Linux. Nah, kemudian yang slide berikutnya adalah tentang instalasi Slack Linux. Itu cukup mudah ya, karena ini saya sudah terinstall virtual Oracle-nya ya, tentunya sudah seperti ini ya, sudah virtual box-nya sudah terinstall.
Nah, ini saya coba jelaskan. Ini instalasinya sama persis seperti pada gambar. Kita perlukan di sini adalah satu adalah VMware dari VirtualBox itu sendiri. Ini saya udah ada VMware-nya dari VirtualBox, kemudian kita install. Nanti tampilannya itu sama persis seperti instalasi software yang pertama. Kita buka VirtualBox, kita sesuaikan kapasitas RAM-nya yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, buka VirtualBox, kemudian sesuaikan kapasitas RAM yang akan digunakan juga hard disk yang akan digunakan. Ya, ini kita pilih buat hard disk virtual sekarang. Kemudian yang ketiga ini pilih tipe hard disk yang akan digunakan, tipenya VD, VDI atau VHD atau VMDK. Lalu yang keempat, pilih alokasi penyimpanannya. Saya di sini saya simpan di drive D, gitu kan, supaya tidak mengganggu alokasi drive C. Lalu setelah itu masukkan alamat lokasi akan disimpan virtual tadi, saya simpan di drive D. Setelah itu baru buka menu pengaturan. Nah, kurang lebih menu pengaturan itu yang kita lakukan adalah yang pertama seperti ini. Kita buka pengaturan, lalu kemudian kita buka tab sistem. Di situ ada prosesor, kita pilih centang PAA NX-nya. Lalu yang berikutnya untuk tampilan. Tampilannya kita maksimalkan menjadi 128 GB. Nah, ini yang berikutnya adalah penyimpanan. Ini saya akan coba kasih lihat perbedaan slug yang setelah slug 6 ya. Tadi setelah sudah kita coba modifikasi, di sini kita pilih penyimpanan drive kosong, kemudian kita pilih di sini pilih berkas virtual optiknya. Tadi kita modifikasi slug 6 dan slug 64. Kita coba open, lalu kita klik OK, lalu kita mulai. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sudah tampilannya sudah berubah. Ini slug 6. Ya. Keterangannya ini sudah saya modifikasi. Oke, kemudian kita coba klik enter. Ini slug 6 ya, yang ISO yang sudah kita download tadi. Nanti teman-teman akan melihat bahwa tampilannya dia bahasa China, jadi saya kurang paham. Akhirnya saya coba menggunakan slug 11.6 yang saya download langsung dari websitenya Slug. Nah, ini ya bahasa bahasa China. Ini tampilan Linux-nya. Ya, kalau kita lihat, nah di sini ada bahasanya. Kalau kita buka konsolnya itu bahasa China. Saya tidak kurang 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 mengerti ya. Emang nggak ngerti lah, gitu kan tuh ya. Ini kayaknya Korea deh, bahasa Korea ya. Entah Korea atau Cina. Ini saya kurang paham. Karena saya tidak mengerti, akhirnya saya coba Jepang tuh matikan kan. saja. Kita coba matikan, kita rubah menjadi slug 6. Kita rubah menjadi slug 6 supaya kita lebih mengerti. Tadi modifikasinya sudah selesai, cara rubahnya juga sama. Sudah di unmount, kemudian kita akan coba mounting lagi nanti yang versi slug 11. Kita masuk lagi ke pengaturan, kita buka lagi penyimpanan, bisa. Kemudian full screen, oke saya coba full screen, pengaturan, kita buka lagi penyimpanan yang kosong ini, kita buka lagi. Nah, ini yang versi 11. Oke, kemudian kita start. Kalau VirtualBox walaupun di full screen, nah ini sudah tampil ya. Dan kita edit, dia akan otomatis di jalan. Nah, oke, nice. Oke. Sampai saat ini belum ada yang error. Di semua konfigurasi yang sudah kita modifikasi tadi itu bisa dikatakan sukses. Ini tampilan SAP 11
Ini terminalnya. Kemudian ini tentang instalasi apa namanya VirtualBox dan Slacks-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan ya, jalankan perintah-perintahnya, perintah standar. Nah, untuk masuk ke terminal konsol, ya, terminal konsol ini kita bisa klik icon yang ini, kemudian pilih icon terminal, kita masuk ke user root. Nah, kita masuk ke user root di sini. Ini juga selain masuk ke user root, kita juga bisa masuk ke user yang lain. Gitu. Dengan catatan kita membuat user tersebut. Nah, metode yang kedua yaitu kita cukup tekan Ctrl Alt F1. Maka dia akan berubah menjadi tampilan terminal. Terminal daripada Linux itu sendiri. Start login, nah di sini sudah bisa kita baca ya. User loginnya root, termasuk root. Kemudian sudah passwordnya, ini akan masuk sebagai root. Kemudian kita coba perintah yang pertama. Perintah yang pertama kalau di situ kan di slide itu kan man ls atau lain-lainnya. Tapi saya coba di sini adalah membuat user dulu, ya. User dulu, membuat user dulu. Yang pertama kita masukkan ke user. Kita masukkan passwordnya, masukkan lagi, kita enter aja, yes. Itu kita sudah membuat user. Kemudian kita coba exit agar kita lebih aman, gitu kan. Kita biasakan jangan menggunakan user root. User root itu digunakan oleh super user atau admin. Jika teman-teman belum paham mengenai metodologi atau tata cara atau skema direktori daripada Linux itu sendiri, saya sarankan jangan coba-coba untuk menggunakan root, gitu kan. Kalau selama ini misalnya di virtual box mungkin masih bisa dikategorikan aman, tapi kalau ini sudah masuk ke dalam production, itu cobalah hindari menggunakan user root, karena itu hanya untuk administrator. Kita coba exit daripada user root, kemudian kita coba masuk dengan user kelompok satu. Ini kalau di Windows ini kan ada pengaturan user Windows ya, ada guest atau ada apa. Nah itu ini sama seperti itu. Itu passwordnya. Ini kita sudah masuk ke user kelompok satu, Slack tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk, kita coba lagi panggil di sini ada kita berada di direktori mana, ya kan? Kita berada di direktori mana? Kita coba panggil perintah dengan menggunakan pwd ya, position work directory. Nah, kita ada di direktori home kelompok satu. Ini direktori kita. Kemudian kalau kemudian perintah yang kedua adalah yang ketiga ya. Tadi yang pertama perintahnya add user, kemudian pwd. Yang ketiga, nah ini kalau kita lihat dari slide-nya, ini ada ls min l. Oke, kita akan coba lihat ls min l ini fungsinya untuk apa. ls min l ini akan melihat total folder yang ada di uh, direktori kelompok satu. Nah, karena tidak ada, kemudian kita coba perintah yang keempat, yaitu make directory, ya kan? Kalau make directory itu kalau nggak salah perintahnya md, md. Ya, saya hadir. Kita coba copy dari sini ya, kita lihat yang ini ya. Kita masuk dulu ke directory home. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk dulu dengan cara kita cloud directory ya, cd ya, cd cloud directory. Tadi kita lihat posisi mana, kita berada di posisi home, kemudian kelompok satu. Kita akan masuk ke directory tersebut ya. Kelompok satu, kemudian kita coba lagi buat directory dengan mkdir ya. Di sini perintahnya mkdir, mirip-mirip sih sama cmd-nya cmd-nya Windows. Hadir kelompok satu. Hadir kita buat dua folder ya. Dan kita lihat lagi ini ada dua directory.
ls min l itu untuk melihat kelompok satu dan kelompok dua. Kemudian yang berikutnya lagi, kita akan coba perintah untuk hmm, apa namanya, melakukan instalasi ya. Kita akan coba melakukan instalasi untuk aplikasi ya, aplikasi yang digunakan untuk Linux-nya. Untuk Linux-nya kita akan coba kelas ini. Tadi ini tadi cara-cara membuat folder sudah, yaitu untuk melihat kita posisi di direktori mana, kemudian membuat folder yang tadi, kemudian untuk menghapusnya kalau nggak salah mlrm build. Kita klik tab kelompok 2. Oke, kalau kita lihat lagi ls l, sisa tinggal satu folder, yaitu kelompok 1. Kemudian yang berikutnya kita akan coba instalasi aplikasi. Ya, kalau di slide ini kita coba untuk menginstalasi aplikasi. Ceritanya gampang. Pertama kita akan coba instalasi satu ya. Kita coba tes aplikasi VLC ya. Kita akan coba melakukan instalasi aplikasi VLC. Ya, ceritanya cukup mudah. Cukup apt, install. Oke, kalau gini, ini kita exit dulu, kita masuk ke user dulu. Sebab untuk instalasi itu harus menggunakan user root. Oke, install. Ini proses instalasi aplikasi PLC. Yes. Sudah selesai. Kemudian yang kedua kita akan coba install lagi aplikasi LibreOffice ya yang kita gunakan untuk working kerja ya. Oke, install. Itu proses instalasi aplikasinya. Itu sudah sampai ke slide terakhir ya. Di tampilan aplikasinya nanti akan kita perlihatkan di pintu box-nya aplikasinya sudah muncul atau belum. Gitu. Tapi aplikasi ini, installer segala macamnya ini akan muncul kalau uh, ini tuh apa, virtual box-nya running. Jadi kalau misalkan nanti si laptopnya itu shutdown atau apa ini semua jadi nol lagi, seperti fresh install lagi. Seperti itu. Ini sudah keluar, kemudian kita exit ya. Ini kita masuk lagi ke tampilan login. Nah, kalau ingin balik lagi ke menu GUI atau graphical user interface, kita cukup Ctrl Alt F7 seperti ini. Nah, ini tampilan GUI-nya. Kalau kita lihat, ini LibreOffice sudah diinstal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, LibreOffice draw-nya, kemudian Office-nya. Nah, ini Word lah, Office-nya ya, Microsoft Office kalau kalau kita ini PowerPoint-nya. Kemudian kalau kemudian kita lihat lagi di sini ada writing ya, LibreOffice Writer. Kalau di Linux itu Writer, LibreOffice Writer. Kalau di Windows itu Microsoft Word. Seperti ini ya. Ini instalasi yang sudah install. Kemudian VLC-nya juga sudah kita install ya, VLC-nya. Kurang lebih seperti itu tadi tutorial cara modifikasi atau remastering, kemudian instalasi VirtualBox dan juga Linux. Kemudian kita coba jalankan perintah-perintah dasar di Linux. Kemudian yang keempat itu melakukan instalasi aplikasi pada Linux itu sendiri. Itu dia tadi presentasi dari kita kelompok satu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan kelompok-kelompok yang lain. Uh, Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.